Wah, 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 wah. Salam jumpa untuk kita semua bersama saya, Pastor Zakaria Ginting of M. Kapusin dalam program Sinimo Katolik edisi Sabtu 28 September 2024. Saudara-saudari terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan yang menjadi pijakan dan arah hidup yang mungkin bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengawali permenungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji, menyembah, meluhurkan Dikau karena kebesaran nama-Mu. Engkau memberikan hari yang begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat menggunakannya di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sabda yang Kau berikan kepada kami. Semoga sabda itu mencerahi hidup kami, sehingga kegelapan dalam perjalanan bisa kami lalui. Begitu juga kerikil-kerikil tajam yang ingin menghadang kami bisa kami lalui. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sahabat Sinimo Katolik, pada kesempatan ini saya memberi tema renungan ini, misteri kehidupan. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang kerap kita tidak pahami. Hal itu dapat memicu setidaknya dua hal. Yang pertama, orang akan merasa takjub akan apa yang tidak dapat dipahaminya itu. Misalnya, Santo Agustinus yang sedang memikirkan teologi, bagaimana dia harus merumuskan apa dan bagaimana Tuhan itu. Ketika Santo Agustinus berpikir demikian, dia merasa sangat kebingungan dan merasa tidak mampu. Sehingga suatu ketika dia berjalan di pinggir suatu pantai. Di pantai itu dia melihat seorang anak kecil yang sedang menggali lubang kecil dan menggayung air laut ke dalam lubang itu. Ketika itu, Santo Agustinus bertanya kepada anak kecil itu, "Hei anak, apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu anak itu menjawab, "Saya ingin memindahkan air laut ini ke dalam lubang kecil yang saya buat ini." Lalu Agustinus mengatakan kepada anak itu, "Mana mungkin kamu memindahkan air laut sebanyak ini ke dalam lubang kecil yang kamu buat itu?" Lalu mereka pun berpisah. Sesampainya di rumah, Agustinus memikirkan peristiwa pengalaman yang telah dia alami. Ketika dia mengatakan kepada anak kecil itu bahwa tidak mungkin memindahkan air laut sebanyak itu ke dalam lubang kecil, dia juga berpikir bahwa tidak mungkin dia memindahkan hal yang besar dalam kerajaan Allah itu tentang pengetahuan Tuhan itu ke dalam pikirannya yang kecil. Itu adalah suatu hal misteri yang tidak dia pahami, namun dia menjadi kagum karena dia berpikir positif. Tapi, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ada hal yang kedua, ketika orang tidak paham, banyak orang akan membuat dia jatuh pada degradasi dan kecemasan, atau bahkan bersikap apatis. Pada hari ini kita mendengar Injil tentang Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Para muridnya bingung dan tidak paham apa makna perkataan itu. Tapi meski di dalam kebingungan dan ketidakmengertian, para murid toh tetap mengikuti Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Sidimo Katolik, kita juga kerap tidak mengerti apa makna di balik semua perjalanan kehidupan yang sedang kita alami. Kadang kita bertanya, mengapa ya? Aku rajin ke gereja, perkumpulan rohani, dan hal lainnya yang berkaitan dengan keimanan, justru hidupku mengalami kesusahan. Sedangkan mereka yang perilaku moralnya tidak baik, justru kehidupannya lebih sejahtera secara ekonomi. Sudut pandang seseorang kerap dikerdilkan oleh pengalaman tertentu saja, maka hasilnya pun berpusat pada hal itu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap orang Kristen harus memiliki dan menghidupi 3 hal yang sudah dikatakan Yesus, yakni iman, harap, dan kasih. Meski tidak semua proses kehidupan ini kita pahami, tapi kalau kita memiliki 3 hal tersebut, maka kehidupan kita tidak akan penuh dengan pertanyaan yang membuat kita jatuh pada sikap apatisme. Misteri kehidupan kita akan terpecahkan satu demi satu jika kita berpegang erat pada 3 hal itu, yakni iman, harap, dan kasih. Sebagai penutup renungan ini, saya akan menyanyikan satu lagu yang cukup populer di kalangan kita. Lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Apapun situasimu, apapun permasalahanmu, dan itu menjadi suatu yang tidak dipahami, itu adalah suatu misteri ilahi. Kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Sehingga kesempatan yang kita peroleh itu menjadi berkat bagi kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami melalui hari-hari yang sudah kami jalani. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk waktu dan kesempatan-kesempatan di hari yang akan datang ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, melakukan yang terbaik, mengisi semua waktu itu dalam cinta kasih-Mu. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Sidimo Katolik, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Wah, 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 wah. Yesus